Shalom, hora samanginang. Kiranya kita tetap dalam penyertaan Tuhan dan dalam kesehatan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Kita ambil sikap saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan pada hari Rabu 3 September 2025 didasarkan pada Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-68. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, "Apakah kami tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Bahasa Batak di Dok, lan maka sisian nai menudalhon ibana olani i. Dang bedi dongani nasida ibana. Dongi di Dok Yesus mama dok na 12. Datung dohot hamu neng lau. Gawin dia lusi si Simon Petrus maibana. Tung tuisi mahami lau ali Tuhan. Dihodo hata hanguluan saliling-liling na. Demikian firman Tuhan. Setia mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal mengundurkan diri sering sekali terlihat di keseharian kita. Ada orang yang mengundurkan diri dari jabatan tertentu, dari pekerjaan, sekolah, dan kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Mengundurkan diri bisa terjadi karena berbagai alasan. Dan yang pasti, dia tidak merasa aman dan nyaman lagi di posisi atau kelompok tersebut. Namun jika saudara ingin mengundurkan diri, saudara harus berpikir dahulu, saudara kembali kepada apa? Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai dua hal, yaitu hal kesetiaan dan hal mengundurkan diri dari hadapan Yesus. Dikatakan banyak dari antara murid-murid mengundurkan diri dari hadapan Yesus. Kemungkinan alasan mereka undur diri dari Yesus adalah karena mereka lebih tertarik dengan kebebasan hidup untuk menikmati dunia ini tanpa ada batas-batasan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Apakah kamu juga ingin pergi?" Dia mengatakan dengan nada yang sedih. Namun, di saat banyak murid meninggalkannya, Petrus menjawab bahwa ia tidak meninggalkan Yesus. Alasan Petrus adalah bahwa di dalam Yesus ada perkataan dan ajaran yang kekal, dan di luar Yesus adalah menuju kebinasaan. Petrus menunjukkan sikap kesetiaan mengikut Yesus. Ternyata mengikut Yesus tidak semudah yang dipikirkan dan tidak seindah yang dibayangkan. Ternyata jalan sempit menuju hidup itu mataharinya terlalu terik, salibnya terlalu berat, dan jalannya tidak rata. Menjadi Kristen berarti menjalankan kehendak dan misi Allah di bumi ini, menyangkal diri dan memikul salib Kristus di dunia ini. Mengikut Yesus berarti mengambil bagian dalam rancangan Allah untuk mendatangkan kerajaannya atas bumi ini. Oleh karena itu, jadilah murid Kristus yang setia. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman yang menyapa kami hari ini. Kami diingatkan supaya kami hidup dalam kasih Tuhan, terlebih hidup dalam setia terhadap ajaran-ajaran Kristus. Biarlah Tuhan kami dikuatkan melalui Roh-Mu, supaya kami mampu hidup dengan setia, baik kepada Tuhan dan kepada sesama kami manusia, terlebih kepada orang-orang yang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang akan bekerja, yang akan melakukan aktivitasnya satu hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati mereka secara jasmani dan rohani. Berkati jemaat-Mu yang mengalami sakit, kiranya mereka dapat beroleh pemulihan dari kasih Tuhan,
lewat makanan minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Dan setiap jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, Tuhan tolong hiburkan mereka. Terlebih kami mendoakan bangsa kami, Indonesia, yang saat ini dalam kondisi yang tidak kondusif. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kedamaian bagi setiap warga bangsa Indonesia, supaya kami boleh hidup dengan tenang dan damai. Ampuni pelanggaran dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima kasih dan berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.